Dikasih oleh Tuhan, tibalah saatnya kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari dimanapun Anda berada, kita tutup mata, tunduk kepala, dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya, Allah kami yang hidup. Allah yang sangat mengasihi kami semua. Tidak pernah salah, tidak pernah lalai. Selalu memberikan kekuatan karena pencobaan-pencobaan yang kami alami tidak pernah melampaui kekuatan kami. Rancangannya senantiasa indah. Oleh karena itu Tuhan, layaklah pujian, sembah, serta ketaatan terangkat melalui hidup ini untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Dalam garis ketaatanlah kami beribadah saat ini di rumah. Dalam garis ketaatanlah kami mau mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus, berotoritaslah atas setiap kami dimanapun kami berada, karena Kau tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Lembutkan hati kami. Bawa kami kepada kebenaran-Mu yang dapat mengajar kami, menunjukkan kesalahan kami, supaya diperbaiki kelakuan kami dan dididik kami dalam kebenaran. Karena tidak ada mujizat yang jauh lebih indah selain kau dapatkan kami hidup dalam kebenaran. Berbicaralah Tuhan, sebab dalam nama Yesus kami siap diubahkan. Haleluya. Semua kita yang percaya dimanapun kita berada, bersama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Saya secara pribadi sangat bersyukur Anda mentaati program pemerintah. Kita beribadah di rumah. Tapi ingat, ini sifatnya sementara, case. Orang Kristen beribadah di rumah tidak mengurangi nilai kehadiran Tuhan. Jangan lupa itu. Tetapi sebaliknya, ibadah di rumah dalam momen ini, case seperti ini, ada pelajaran yang sangat mulia yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita, supaya kita berorientasi kepada kebenaran dan kekekalan. Benar dan kekal. Itu tema kita hari ini. Mari sama-sama kita buka Alkitab kita dari 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 4. 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 4. Kita mulai. Dan sekarang, saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima. Dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan. Asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Ayat 3. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Demikian firman Tuhan. Jangan lupa, orang yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Apa itu memeliharanya? Merenungkannya siang dan malam serta melakukannya. Kita mulai dari konteks jemaat. Konteks kebenaran firman ini bagian daripada kesimpulan dari pasal 1 sampai pasal 14, di mana jemaat Korintus mulai gagal fokus. Disadari tidak disadari, fokus mereka akhirnya bukan kepada kegagalan. Walaupun baik, belum tentu kepada kegagalan. Apa itu? Jemaat Korintus aktif melayani. Kalau saya mengajar orang dalam pelajaran teologi,
untuk mengerti karunia-karunia roh, Anda nggak bisa melewati kitab Korintus. Karena di situ diuraikan tentang karunia-karunia roh berkenan dengan pelayanan. Jemaat Korintus aktif beribadah, aktif melayani, tetapi akhirnya hilang nilai-nilai kegagalan. Apa itu? Mereka hidup dalam ketidaktaatan, terutama perselisihan, pecah, mengutamakan satu dengan yang lain, mengutamakan karunia satu dengan yang lain, merasa bangga terhadap kelompok-kelompoknya. Makanya Paulus berkata, dan sekarang setelah diuraikan pasal 1 sampai pasal 14, dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil. Mengingatkan berarti pernah diberitakan. Bahkan bukan sekedar pernah diberitakan kepada Korintus, ditegas Paulus. Yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima, sudah kamu terima. Dan yang di dalamnya kamu pernah teguh berdiri. Tapi artinya bergeser. Apa itu? Ditegaskan oleh Rasul Paulus, oleh Injil itu kamu diselamatkan. Bukan oleh pelayananmu kamu diselamatkan. Bukan karena kesalehan-kesalehanmu diselamatkan. Bukan karena banyaknya persembahan kau diselamatkan. Bukan sama sekali bukan. Saudara yang kekasih, pelayanan itu bagus, khotbah bagus, semua pujian penyembahan itu bagus. Bagus, tapi itu respon kita terhadap keselamatan yang Tuhan berikan. Rasa syukur kita, ibadah kita, pengabdian kita kepada Tuhan. Makanya tidak boleh merasa yang paling hebat, tidak boleh merasa paling berjasa dari seluruh pelayanan. Itu respon kita terhadap keselamatan yang Tuhan berikan. Jadi jangan sombong, jangan merasa lebih rohani, jangan merasa paling berjasa. Itu penekanannya. Makanya ditekankan ayat 3. Sebab yang sangat penting. Perhatikan jemaat. Alkitab jarang sekali menggunakan kalimat sangat penting. Saya ulangi. Alkitab jarang sekali menggunakan kalimat sangat penting. Kalau sampai digunakan kata sangat penting, itu benar-benar penting sekali. Seluruh firman Tuhan ini penting. Tapi kalau digunakan sangat penting, itu penting sekali. Jangan gagal fokus. Ini penting, sangat mendasar. Kalau sangat penting ini kita lalai, maka itulah yang dikatakan pada ayat 2. Kita bisa menjadi sia-sia menjadi percaya. Sia-sia menjadi percaya. Karena apa? Lihat ayat 3. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Jangan arahkan kematian Kristus kepada yang lain. Jangan. Kalaupun kepada yang lain hanya sekedar bonus atau nggak fokus, nggak utama. Yang sangat penting karena dosa-dosa kita. Karena apa? Yang paling serius dalam hidup ini dosa. Saya ulangi, dosa jemaat. Perhatikan. Lihatlah serius tidak serius satu masalah. Dari akibatnya pertama, yang kedua. Dari siapa yang turun tangan mengatasi masalah itu. Contoh, kita sepakatlah lebih serius kanker daripada bisul. Gak usah kita terlalu pintar pun tahu itu. Dari mana kita tahu itu lebih serius? Akibatnya, kanker bisa mati. Bisul tidak mati. Paling demam sebentar. Yang kedua, dari siapa yang turun tangan mengatasi masalah? Kalau kanker, yang turun tangan harus beberapa dokter spesialis. Mereka sinergi.
Dokter ahli kanker, ya kalau kankernya paru-paru harus dipanggil dokter paru-paru. Bahkan kerjasama dokter jantung bisa ada kaitannya. Tapi kalau bisul, halo, dalam banyak hal, nggak usah ke dokter pun nggak apa-apa. Tunggu aja mateng, nanti dia meletus sendiri, sembuh. Dari akibat dan dari siapa yang turun tangan kita tahu mana lebih serius. Halo. Mana lebih serius dosa daripada kanker? Dosa. Saya ulangi, dosa. Halo. Kanker dalam beberapa orang alami bisa sembuh. Ditangani para dokter. Tapi dosa, dokter manapun, orang manapun tidak bisa menanganinya. Upah dosa maut, bukan upah kanker maut. Ada nggak orang sakit kanker, didoakan nggak sembuh, mati tetap masuk surga. Tidak sedikit bukan? Yang penting dia bertobat. Dosa yang serius, dosa yang bisa menghalangi orang ke surga. Sebaliknya, ada nggak orang sakit kanker, didoakan oleh kuasa Kristus, sembuh, mati tetap masuk ke neraka. Banyak juga bukan? Sampai-sampai Tuhan buat pelajaran yang mulia kepada murid-muridnya supaya jangan gagal ke fokus. 10 orang sakit kusta percaya Yesus menyembuhkan mereka. Dan semua sembuh. Lukas 17, semua sembuh. Tapi satu yang bertobat, satu yang menerima keselamatan. Yang 9 sembuh enggak? Sembuh. Dan Alkitab berkata tidak bertobat mereka. Tuhan sedih. Tersirat dari pertanyaan retoris. Tahu pertanyaan retoris saudara? Kepada murid-muridnya. Pertanyaan yang gak butuh jawaban. Tapi pertanyaan yang butuh perenungan. Supaya mindset kita diubah, diperbaiki. Direkonstruksi berikutnya. Petrus dan kawan-kawan. Bukankah semuanya telah sembuh? Kemana yang 9 lagi? Kata kemana bukan Tuhan tidak tahu kemana yang 9 itu. Bukan tidak tahu. Tahu. Tapi jemaat yang harus tahu bahwa 9 itu pasti binasa. Saudara yang kekasih. Termasuk COVID-19. Virus corona. Itu nggak serius. Makanya saya terlalu sedih kalau hari-hari seperti ini terlalu banyak orang Kristen berdoa supaya dilindungi Tuhan dari virus corona. Kalau itu tidak utama, nggak ada masalah. Tapi kalau itu utama, menyedihkan saudara. Kan virus corona ini sementara, beberapa lama kemudian kan hilang. Nggak ada virus corona itu kekal. Enggak. Tunggu waktunya. Negara Cina mulai hilang virus corona. Itu hal-hal nilai sementara. Kalau ada yang orang bertanya, boleh nggak kami berdoa begitu? Boleh. Tapi jangan utama. Akhirnya banyak orang menganggap, kalau nggak kena virus corona, dilindungi Tuhan. Kan menyedihkan kalau begitu. Ada nggak orang di luar Kristen, orang penjahat, ateis, komunis, nggak kena virus corona? Banyak bukan? Berarti mereka menikmati perlindungan Tuhan. Jangan begitu. Sebaliknya, ada nggak orang rohani, pendeta-pendeta, hamba Tuhan, sungguh melayani, akhirnya kena virus corona, meninggal. Mereka nggak dilindungi Tuhan. Itu kan dangkal sekali saudara. Saya sarankan, kita harus tidak boleh sembrono. Berdiam di rumah, kalau keluar pakai masker. Bagian kita kerjakan. Tetapi udah bagian kita dikerjakan, kemudian kita kena juga virus corona. Nggak usah terlalu khawatir. Bisa sembuh, bisa meninggal. Tapi itu nggak malang. Orang benar pun meninggal. Yang serius, kita sembuh nggak sembuh, kita kena corona atau tidak corona, masih main-main dalam dosa.
Misalnya saya khotbah ke sana kemari, tapi saya punya istri simpanan. Saya nggak kena corona, saya nyeleweng. Itu kan menjijikkan saudara. Kristus mati karena dosa-dosa kita. Dosa ini yang serius. Mari kita ubah konsep kita. Ini paling penting. Kalau Anda menyembah, memuliakan nama Tuhan, Anda suka situs porno, Anda homoseks lesbian, Anda melawan orang tua, Anda menipu dan berbohong, Anda nggak suka baca firman Tuhan tiap hari. Ini kan Anda nggak ngerti tentang salib Kristus. Sedih rasanya. Bahkan ada orang menggunakan darah Kristus. Darah Kristus lindungi kami dari corona. Halo, rendah sekali derajat darah Kristus untuk itu. Darah Kristus itu berkenaan dengan kematian Kristus. Tujuannya supaya kita bebas dari dosa. Makanya jangan lagi kita persoalkan bagaimana cara kita mati. Lihat Stefanus. Dia dilempari batu jemaat. Apakah Tuhan kurang melindungi dia? Oh, sangat dilindungi Tuhan. Kelihatan di mana? Dia mempermuliakan nama Tuhan. Mukanya kayak malaikat ketika menghadapi kematian. Itu hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus terjadi pada dia. Sehingga kalimat seperti Kristus di kayu salib. Dia menghayati tentang salib Kristus. Yaitu apa kata Tuhan Yesus? Ketika Yesus menjelang kematian, Bapa, jangan ampuni kesalahan mereka karena mereka tidak tahu apa mereka perbuat. Stefanus katakan apa? Bapa, jangan timpakan kesalahan ini pada mereka. Mirip bukan? Hadapilah kematian, tetap kita berkenan di mata Tuhan. Apakah kena virus corona atau tidak? Makanya dalam kesempatan ini, saya menguatkan Anda pendengar. Jemaat sekalian, kalau ada di antara Anda kena virus corona, kalau ada anggota keluarga kena virus corona, bahkan meninggal, jangan menghakimi bahwa Tuhan meninggalkan kita. Bukan, sama sekali bukan. Jangan menghakimi diri bahwa Tuhan gak melindungi kita. Mana kau Tuhan? Bukan. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana kondisi rohani kita ketika kita menghadapi kematian? Kena virus corona, dibunuh, jatuh dari pesawat, atau bagaimana cara kematian bukan penting. Tapi bagaimana kondisi rohani kita saat menghadapi kematian. Itu yang penting. Itu yang penting. Makanya berikutnya dikatakan sangat penting. Yaitu Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari ketiga sesuai dengan kitab suci. Bagian-bagian terakhir. Apa itu dosa? Kita samakan persepsi. Saudara yang kekasih. Allah dari pertama kali menciptakan manusia untuk taat. Sudah jadi konsekuensi logis apa yang diciptakan cocok dipakai si pencipta. Handphone dibuat manusia. Lebih rendah kata dari cipta. Kata cipta itu dari tidak ada menjadi ada. Dibuat, digubah. Dari bahan-bahan yang ada, dibuat. Handphone buatan manusia. Handphone berfungsi, dapat digunakan. Itu disebut nilai ketika dipakai manusia. Manusia ciptaan Allah berfungsi, dapat digunakan ketika dipakai Tuhan. Orang yang paling malang dalam hidup ini, seumur hidupnya sampai mati, dia tidak dipakai Tuhan. Engkau kaya, engkau cantik, engkau ganteng, engkau populer. Kalau kau nggak dipakai Tuhan, kau yang paling malang. Pertanyaan, apakah saya khotbah itu otomatis dipakai Tuhan? Belum tentu. Apakah saya berdoa, saya menyembah itu otomatis dipakai Tuhan? Belum tentu. Mengapa belum tentu? Dipakai Tuhan itu ketika kita taat pada firman. Itu yang saya bilang. Kalau saya khotbah, tapi di rumah saya maki-maki istri saya menyembah terharu-terharu, tapi kelakuan saya di rumah mengharukan. Itu berarti saya penyembahan saya dan khotbah saya bukan melayani Tuhan. Makanya Tuhan katakan apa? Adam dan Hawa, semua buah pohon di taman ini boleh kau makan buahnya. Tapi yang satu itu jangan kau makan buahnya. Yang satu itu jangan kau makan buahnya. Kalau kau makan kau akan mati.
Fokusnya buahnya atau perintahnya? Ya, perintahnya bukan buahnya. Makanya beberapa ilmuwan di Eropa beberapa ratus tahun yang lalu, bahkan kadang-kadang tahun belakang ini juga ada mau meneliti, mengadakan penelitian, buah apa itu? Itu kurang kerjaan, gagal fokus. Fokusnya bukan buahnya, fokusnya perintahnya. Selama dia taati perintah Tuhan, itu dipakai Tuhan. Itu menyenangkan Tuhan, itu hidup benar dan kekal. Tapi kalau nggak mentaati perintah Tuhan, nggak benar Adam dan Hawa. Putus hubungan dengan Allah dan hidup tidak dalam kekekalan. Sederhana, kelihatannya simpel kan? Ambil buah diusir Tuhan. Langsung diusir, tanpa tedeng aling-aling. Padahal sekedar ambil buah, satu dibagi sama Adam, diambil Hawa dibagi sama Adam. Langsung Allah tanpa tedeng aling-aling keluar. Yang bisa membuat putus hubungan kita dengan Allah bukan kanker, bukan cacat fisik, termasuk virus corona. Yang bisa membuat putus hubungan kita dengan Allah ialah dosa, ketidaktaatan. Makanya saudara kekasih, upah dosa itu maut. Akibat dosa hilang gambar Allah, akibat dosa putus hubungan dengan Allah, dosa itu sangat serius. Kristus mati karena dosa-dosa kita, dia dikuburkan, dia bangkit pada ketiga, melucuti kuasa maut yaitu dosa. Supaya kita bisa mendapat pengharapan. Makanya Yesus datang ke dunia, sebelum dia mati menebus kita, dia kasih contoh ketaatan. Yang serius dosa atau ketidaktaatan, karena itu tidak benar dan tidak kekal. Yang paling bernilai, hidup dalam ketaatan karena itu benar dan bersifat kekal. Ini dua hal yang perlu ditegaskan dalam kekristenan. Sehingga sembuh nggak sembuh, khotbah nggak khotbah, bukan ukuran utama. Makanya nggak semua orang percaya bisa khotbah, nggak semua orang percaya bisa mendoakan orang sakit sembuh. Makanya khotbah bagus bukan konsep nilai utama. Mendoakan orang sakit sembuh bukan ukuran nilai. Kena corona atau tidak kena corona bukan ukuran nilai. Taat atau tidak taat, itu ukuran nilai. Makanya Tuhan Yesus kasih contoh bagaimana ketaatan, bahkan taat sampai mati di kayu salib. Apa salib? Lambang kengerian. Ada nggak Yesus kemungkinan nggak taat? Dia menanggalkan ketuhanannya, jemaat. Dia manusia seperti kita. Ada dia keinginan untuk tidak taat. Keinginan, tapi nggak dibuahkan keinginan itu. Di mana? Di Getsemane. Kenapa? Karena mengerikan sekali mati di kayu salib itu. Bukan sekedar secara lahiriah, bukan sekedar secara jiwa, walaupun itu mengerikan, tapi secara rohani lebih mengerikan lagi. Makanya Tuhan Yesus berdoa di Getsemane apa? Kalau boleh cawan ini lalulah. Keringatnya kayak darah, saudara. Kalau boleh cawan ini lalulah. Tapi dia nggak tutup dengan titik, apalagi tanda seru. Tapi dia lanjutkan, jangan kehendakku yang jadi Bapa, kehendak mulai jadi. Karena dia fokuskan ketaatan. Walaupun harga yang harus dibayar itu mengerikan sekali. Lebih mengerikan daripada semua ketaatan yang lain yang dilakukan manusia. Termasuk Abraham. Abraham taat paling unggul di antara manusia yang berdosa. Yaitu dia mempersembahkan anaknya yang tunggal. Yang dikasih. Gak mudah. Yesus apa? Eloi, Eloi. Lama sabatani. Ketaatan memputus hubungan dengan Allah. Makanya kesimpulan. Yesus mati menebus kita supaya kita taat. Dan momentum yang paling indah. Taat mulai dari rumah. Karena tingkat kesulitannya yang paling tinggi di rumah. Di rumah kita gak bisa munafik. Sama orang lain kita bisa munafik. Sedih rasanya kalau ada di antara bapak-bapak. Kasar sama istri, lembut sama istri orang. Itu kan sinetron. Saudara,
Kita beribadah di rumah, beberapa minggu kita di rumah, itu momentum untuk kita mempraktekkan ketaatan. Makanya puncak kekristenan, apa kata Tuhan? Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu menuruti segala perintah-perintahku. Fokus kita perintah Tuhan, bukan janji Tuhan. Janji itu akibat. Makanya Tuhan berikan penilaian yang paling tinggi, paling puncak di mana? Orang yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Apa itu memeliharanya? Merenungkan dan melakukan. Apa yang kita lakukan? Janji atau perintah? Perintah. Oleh karena itu jemaat yang kasih Tuhan, di dalam minggu sengsara Yesus, kematiannya, kebangkitannya, dan penampakannya sebelum pencurahan Roh Kudus. Ini harus kita renungkan. Kita harus seperti Kristus, taat. Kalau gagal, minta Roh Kudus, Roh penolong, Roh penghibur, menguatkan ulang kita. Kita jangan pernah menyerah. Ulangi. Sampai ketaatan itu menjadi gaya hidup kita. Itulah orang Kristen yang berfokus kepada benar dan kekal. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati GBI Gandara City. Tuhan memberkati untuk kita mempermuliakan nama Tuhan dengan ketaatan sampai garis akhir. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tidak habis-habisnya kami kagum dan kagum kepada Engkau Tuhan. Melalui kebenaran firman yang murni ya Tuhan. Kau tunjukkan Engkau begitu sayang kepada kami Tuhan. Walaupun konsekuensi logis Engkau sangat sayang kepada kami. Kau tegur kami. Supaya kau perbaiki kelakuan kami melalui. Berubahlah melalui pembaruan budi kami. Mindset, paradigma, tata nilai, karakter. Jika ada dosa dan kejahatan kami ditegur secara langsung atau tidak langsung, ampuni kami Tuhan. Jika ada mindset kami, paradigma kami, tata nilai kami masih tidak berorientasi kepada kebenaran dan kekekalan, ampuni kami Tuhan. Terjemahkan lebih lanjut kebenaran ini dengan segala kekayaan maknanya seperti yang Tuhan maksud. Materaikan dalam loh hati kami masing-masing ya Tuhan. Supaya karuniakanlah kami anugerah yang mulia. Jangan ada kami tidak taat pada firman Tuhan. Anugerahkan kami karunia yang mulia. Karuniakanlah setiap jemaatmu, semua pendengar ya Tuhan. Taat, setia sampai garis akhir. Tidak ada mujizat di atas segala mujizat. Selain kau dapatkan kami taat dan setia sampai garis akhir. Di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sungguh berdoa. Haleluya. Semua kita jemaat sekalian sama-sama berkata, amin.